Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dari kelas 1C dengan NIM 12492400099. Izinkan saya untuk melakukan presentasi tentang urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rezeki sehingga kita bisa hadir di presentasi hari ini. Kita mulai ya dari materi pertama. Ini latar belakang dari materi ini itu adalah di era globalisasi yang semakin maju, kemampuan berbahasa asing telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Globalisasi tidak hanya membawa dampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, budaya, dan komunikasi internasional. Bahasa asing seperti Inggris, Mandarin, Jepang, dan bahasa internasional lainnya kini menjadi alat utama dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Kita lanjut ke rumusan masalah. Ini ada 3 rumusan masalah mengapa kita mempelajari bahasa asing penting bagi generasi muda Indonesia. Yang kedua, apa saja manfaat mempelajari bahasa asing dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, bagaimana cara efektif untuk mendorong generasi muda Indonesia mempelajari bahasa asing. Untuk materi pertama, itu pentingnya bahasa asing di era globalisasi. Bahasa asing itu merupakan alat komunikasi utama ya dalam hubungan internasional. Menurut penelitian oleh Crystal tahun 2003, bahasa Inggris sebagai lingua franca global telah menjadi kunci untuk berinteraksi dalam dunia pendidikan, bisnis, dan teknologi. Generasi muda Indonesia yang menguasai bahasa asing memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di tingkat global. Lanjut. Ini materi keduanya, yaitu manfaat mempelajari bahasa asing. Ada banyak manfaat ya. Pertama itu manfaatnya itu peningkatan peluang karir. Tentunya ya, peningkatan peluang karir. Kita belajar bahasa asing tuh ya, sekarang interview atau gimana, pasti ditanya kalian bisa berbahasa asing nggak, minimal mah bahasa Inggris lah ya. Itu pun bisa menambah nilai diri kalian sendiri gitu kalau kalian bisa berbahasa asing tuh. Lalu itu adalah pengembangan kognitif. Sebentar ya. Pengembangan kognitif itu kayak kita membelajar bahasa asing dapat meningkatkan kemampuan seperti pemecahan masalah dan kreativitas kita gitu. Lalu kedua itu penguatan hubungan antar budaya. Dengan kita belajar bahasa asing juga menjadi jembatan untuk memahami budaya lain, sehingga kita tuh bisa berbagi budaya lah ya sama budaya lain di luar sana. Terus yang terakhir itu peningkatan akses pendidikan. Banyak beasiswa internasional yang mengisyaratkan kemampuan berbahasa asing. Seperti TOEFL atau IELTS untuk berbahasa asing gitu. Lanjut ke materi kedua. Itu bahasa asing dan kompetensi digital. Dalam era digital sekarang ya yang semakin berkembang, penguasaan bahasa asing sangat berhubungan erat dengan kemampuan literasi digital.
informasi yang tersedia di internet sebagian besar menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kita sebagai generasi muda yang mampu memahami informasi tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif, baik dalam dunia pendidikan maupun karir. Lalu ini tantangan dan solusi. Tantangan pertama yaitu akses pendidikan. Solusinya ya tidak semua kan, maksudnya tantangannya itu tidak semua daerah memiliki akses ya terhadap bahasa Inggris atau bahasa asing seperti ini. Jadi solusinya pemerintah perlu meningkatkan penyediaan fasilitas belajar kayak seperti kursus online gratis seperti Ruang Guru ataupun Genius yang menjadi platform utama ya dalam bidang kursus online ini tuh. Terus yang kedua itu motivasi dan kesadaran. Rendahnya kesadaran tentang pentingnya bahasa asing dapat diatasi dengan kampanye, edukasi, dan integrasi bahasa asing dalam kurikulum sekolah tingkat dasar. Lalu yang ketiga itu biaya yang mahal. Belajar bahasa asing seringkali kita anggap itu mahal ya biayanya. Untuk beasiswa dan program gratis dapat menjadi solusi yang efektif. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama lah ya untuk membuat beasiswa gratis itu. Terus lanjut ke materi berikutnya itu strategi efektif untuk meningkatkan minat. Yang pertama itu penggunaan teknologi. Sama ya kayak yang tadi itu maksudnya aplikasi belajar bahasa seperti Duolingo, Babbel, dan lain-lain ya memberikan kita akses mudah lah ya dan murah bagi generasi kita untuk belajar bahasa asing. Terus lanjut yang kedua itu program pertukaran pelajar. Program seperti Dharma Mahasiswa atau Erasmus dapat memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda untuk mempraktekkan bahasa asing di negara asalnya. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa, tetapi juga pemahaman budayanya. Terus yang ketiga, kerjasama dengan institut internasional. Ini pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan institut internasional untuk menyediakan pelatihan bahasa asing yang terstandarisasi. Yang keempat, integrasi budaya. Belajar bahasa asing dapat menjadi lebih menarik jika diintegrasikan dengan budaya. Misalnya kita mempelajari di Jepang lah ya gitu. Terus kita menemukan budaya-budaya Jepang aslinya gitu ya. Jadi kayak kita membuat motivasi ke diri kita, wah Jepang ini bagus gitu. Terus yang kelima itu komunitas bahasa. Ya kita program ini itu membentuk komunitas belajar bahasa asing di lingkungan sekolah atau universitas yang bisa mendorong semangat belajar. Lalu yang berikutnya itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi ini, mempelajari bahasa asing itu memiliki urgensi yang tinggi bagi generasi muda Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Penguasaan bahasa asing tidak hanya memberikan keuntungan dalam karir dan pendidikan, tetapi juga meningkatkan pemahaman antar budaya. Dengan strategi yang tepat, tantangan dalam pembelajaran bahasa asing dapat diatasi, sehingga generasi muda Indonesia mampu bersaing dengan global. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya presentasi hari ini. Terima kasih atas semuanya yang telah menyaksikan saya presentasi. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.